Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Putra Ramadan, jurusan Teknik Informatika kelas D, dengan STB 192.140. Saya akan menjelaskan model dari Software Development Life Cycle, atau biasa disingkat SDLC. Model yang pertama yaitu model RAD, atau Rapid Application Development. RAD adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. RAD menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan user dan selanjutnya disingkirkan. Penerapan model RAD. Model RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dengan menerapkan yang pertama, component-based construction atau pemrograman berbasis komponen bukan prosedural. Kedua, penekanan pada penggunaan ulang atau reuse komponen perangkat lunak yang telah ada. Yang ketiga, pembangkitan kode program otomatis atau semi-otomatis. Yang keempat, multiple team atau banyak tim. Tiap tim menyelesaikan satu tugas yang selevel tetapi tidak sama. Banyaknya tim tergantung dari area dan kompleksitasnya sistem yang dibangun. Kelebihan model RAD. Yang pertama, lebih efektif dari pendekatan waterfall linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, perubahan kebutuhan dapat diakomodisi. Yang keempat, waktu pengerjaan dapat diperkirakan. Yang kelima, waktu iterasi dapat dipersingkat dengan menggunakan RAD tools. Yang keenam, produktivitas yang dihasilkan oleh setiap individu lebih banyak. Yang ketujuh, mengurangi waktu pengembangan. Yang kedelapan, meningkatkan penggunaan ulang dari komponen-komponen. Selanjutnya, kekurangan model RAD. Yang pertama, membutuhkan orang yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek berskala besar. Yang kedua, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan customer. Yang ketiga, pengembang dan customer harus punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan sebuah software. Yang keempat, manajemen jauh lebih kompleks. Yang kelima, membutuhkan tenaga kerja ahli baik itu pengembang maupun desainer. Yang keenam, tergantung pada teknis member ahli untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Yang ketujuh, hanya sistem modular yang dapat dikembangkan dengan model RAD. Model yang kedua yaitu model iteratif. Model iteratif merupakan model pengembangan sistem yang bersifat dinamis, dalam artian setiap tahapan proses pengembangan sistem dapat diulang jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Setiap tahapan pengembangan sistem dapat dikerjakan berupa ringkasan dan tidak lengkap, namun pada akhir pengembangan akan didapatkan sistem yang lengkap pada pengembangan sistem. Model iteratif berarti menciptakan versi yang lebih fungsional dari sebuah sistem dalam siklus pembangunan pendek. Setiap versi ditinjau dengan klien untuk menghasilkan persyaratan untuk membuat versi berikutnya. Proses ini diulang sampai semua fungsionalitas telah dikembangkan. Panjang ideal iterasi adalah antara 1 hari dan 3 minggu. Setiap siklus pengembangan memberikan pengguna kesempatan untuk memberikan umpan balik, memperbaiki persyaratan, dan kemajuan melihat dalam pertemuan sesi fokus group. Keuntungan dari model iteratif itu adalah yang pertama, user dapat mencoba sistem yang sudah dikembangkan dan kemudian dapat memberikan masukan keterlibatan user. Semakin intens dampak positif dalam pengembangan. Yang kedua, prototipe relatif lebih mudah dibangun dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, dengan prototipe, kesalahan dan kelalaian dalam pengembangan dapat segera diketahui. Kelemahan dari model iteratif yaitu yang pertama, membutuhkan tenaga ahli lebih untuk analisis resiko yang nantinya timbul dalam proses pengembangan. Yang kedua, formal end of phase mungkin tidak terjadi karena sangat sulit menentukan skop dari suatu prototipe sampai proyek tidak pernah selesai. Yang ketiga, dokumentasi seringkali tidak lengkap karena lebih fokus kepada pembuatan prototipe.
Model yang terakhir adalah model spiral. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output, kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Metode waterfall yang fokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Pada model spiral ini menekankan pada analisa risiko setiap tahapannya. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Kelebihan model spiral. Yang pertama, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan dan kebutuhan. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang keempat, menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Yang kelima, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Yang keenam, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum terjadi permasalahan yang serius. Selanjutnya, kekurangan dari model spiral. Yang pertama, banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh user dan developer. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Yang keempat, memerlukan penafsiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang kelima, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Sekian atas penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.